Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wafi dengan NIM 202101090020. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian di Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Winhas Jember. Di sini saya mengangkat judul penelitian yaitu tentang analisis warga Tadris IPS angkatan 2020 dalam bersikap toleransi terhadap umat beragama. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena saya tertarik dengan beberapa berita terakhir ini yang menyatakan bahwasannya nilai-nilai toleransi kerap kali dipermasalahkan atau ada pembahasan-pembahasan yang memberitakan bahwasannya tragedi-tragedi ataupun ancaman-ancaman yang dilakukan oleh beberapa orang itu melibatkan unsur agama, di mana agama menjadi nilai ukur dalam pengambilan berita atau pengangkatan topik yang dibahas, karena banyaknya perbedaan di antara agama-agama yang lain yang ada di Indonesia. Kita tahu sendiri bahwasannya Indonesia adalah negara yang majemuk yang memiliki 5 agama yang diakui. Sebenarnya permasalahan perbedaan keyakinan di setiap individu itu menjadi suatu pembahasan yang sudah lama dan juga sudah selesai dibahas. Dan kita tahu sendiri bahwasanya tokoh besar ulama NU sekaligus presiden keempat kita, Presiden Gus Dur, beliau adalah salah satu tokoh ulama besar di kalangan Nahdiyin, di mana NU yang dipimpin oleh Gus Dur dan juga negara Indonesia yang dipimpin oleh Gus Dur, meskipun jarak pemimpinan yang dilakukan oleh Gus Dur itu tidak panjang gitu, rekam jejaknya tidak panjang, sehingga poin-poin yang kita petik ataupun hal-hal yang positif kita ambil dalam masa pemerintahan Gus Dur, yaitu sikap Gus Dur yang menerima perbedaan agama dan memberikan toleransi agama yang begitu luar biasa, yang kita sebut Gus Dur adalah bapak dari pluralisme di Indonesia, di mana Gus Dur tidak melihat perbedaan tapi melihat kebersamaan, sehingga Gus Dur diterima oleh semua kalangan, entah itu sebagai presiden ataupun sebagai ulama karismatik Nahdiyin atau ulama besar NU, ketua PBNU waktu itu. Gus Dur juga akrab dan sering diundang ataupun sering menghadiri kegiatan-kegiatan agama lain seperti misa Natal ataupun kunjungan-kunjungan lainnya. Gus Dur di mata masyarakat pembahasan tentang toleransi itu, Gus Dur adalah tokoh benar-benar yang memiliki karisma ataupun ciri khas luar biasa yang menerima perbedaan-perbedaan yang ada di antar agama tersebut. Analisis yang saya lakukan ataupun pembahasan yang saya lakukan terkait sebagaimana ataupun seberapa toleransinya umat beragama ataupun sikap agama yang ada di Tadris IPS khususnya angkatan 2020. Di sini mungkin saya benar ataupun mungkin saya salah, tapi lebih cenderung saya salah terkait penelitian ini penelitian yang saya lakukan, sebab hal-hal yang saya lakukan ataupun penelitian ini dilakukan secara mendadak, sehingga hasil ataupun sumber-sumber yang saya peroleh, hasil yang saya peroleh itu masih bisa terbantahkan, dan saya tidak menutup kemungkinan bahwasanya penelitian ini akan terus berlanjut. Ketika kita berbicara tentang umat beragama sebagai mahasiswa sosial yang mempelajari sosial, otomatis kita sudah bisa menerima perbedaan yang ada pada individu setiap orang, entah itu karakter bahkan keyakinan yang mereka yakini, yaitu agama mereka masing-masing. Kita tahu sendiri bahwasanya Tadris IPS yang ada di Winhas semuanya terjamin Islam secara kependudukan ataupun secara identitas, mereka Islam.
Namun ketika kita berbicara tentang lingkungan sekitar, masyarakat sosial seperti kita, orang-orang sosial seperti kita, seharusnya juga harus bersikap sosial terhadap umat beragama. Di sini saya membuktikan bahwasanya ada beberapa hal yang mungkin sedikit aneh dengan apa yang saya pertanyakan pada teman-teman semua. Di dalam pertanyaannya saya lemparkan pada teman-teman yang saya jadikan sebagai subjek, yaitu apakah kita keberatan terhadap teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan berbeda. Jawaban mereka tidak keberatan. Namun ketika saya tanyakan kembali lagi, apakah kalian keberatan ketika saudara kita yang non muslim membangun tempat ibadah di sekitar lingkungan rumah kita gitu. Itu ada beberapa responden yang menyatakan sikap bahwasanya saya cukup keberatan, dan ada juga yang tidak keberatan sehingga mereka menerima. Namun yang saya tanyakan kembali kepada orang-orang yang keberatan terhadap keberadaan tempat ibadah mereka menjawabnya, saya keberatan karena itu akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar yang mayoritas itu lingkungan muslim, dimana non muslim itu mayoritas. Yang pertanyaan kedua mungkin sedikit ringan, apakah mereka keberatan, apakah kita keberatan ketika kita menerima hadiah ataupun kado dari saudara kita yang non muslim. Dan jawaban mereka tidak keberatan. Namun ketika saya tanyakan kembali, apakah mereka keberatan ketika mereka menghadiri acara yang mereka undang, anggapannya mereka diberi undangan untuk hadir dalam acara, entah itu acara pernikahan ataupun acara-acara lainnya yang berhubungan dengan agama, dan mereka menjawab rata-rata itu, kalau kita perbandingkan antara poin 10 sampai dari poin 1 sampai 10, mereka menjawab 6 mereka keberatan dan 4-nya tidak keberatan. Di sini saya sedikit aneh gitu loh. Mereka keberatan untuk hadir pada acara itu, tapi mereka tidak keberatan ketika mereka menerima hadiah yang mereka berikan. Di sini saya agak mengganjil dalam pikiran saya, kenapa mereka harus keberatan untuk hadir, padahal mereka cuma hadir untuk duduk, tidak diajak untuk mengikuti anggapannya ritual ataupun kegiatan ibadah agama lainnya. Mereka cuma diundang sebagai hadir, sebagai tamu. Seharusnya itu tidak menjadi satu problem yang panjang ataupun dipermasalahkan. Namun ketika saya sedikit tertawa ketika mereka ditanya apakah mereka tidak keberatan menerima hadiah yang mereka berikan, jawab mereka tidak keberatan teman-teman. Jadi wah, kenapa ini gitu. Dan selanjutnya saya tanyakan kembali, apakah mereka keberatan ketika mereka menjalin suatu hubungan bisnis ataupun menggunakan produk-produk elektronik yang mereka hasilkan atau yang teman-teman saudara-saudara kita yang non muslim itu hasilkan. Mereka semua tidak keberatan gitu. Namun ketika pertanyaan terakhir yang saya tanyakan, di sini sebenarnya saya ada 10 pertanyaan bahkan lebih. Namun pada orang-orang tertentu yang saya tanyakan terkait apakah mereka keberatan ketika saudara non muslim itu menjadi salah satu pemimpin atau menjadi pemimpin anggapannya presiden di negara Indonesia ini. Jawaban mereka semua rata mereka keberatan. Entah itu dengan alasan apapun ataupun dengan jawaban apapun, saya terima itu dengan lapang dada. Dan hampir semua yang tertanam di otak kita yang tidak bisa menerima perbedaan itu keberatan teman-teman. Entah itu keberatan gara-gara apa, saya tidak paham juga. Namun ketika kita berbicara tentang pengembangan agama atau semacamnya, mungkin itu yang jadi permasalahan. Namun saya tidak akan membahas itu. Yang saya bahas di sini adalah terkait tentang bagaimana sikap toleransi teman-teman Tadris IPS angkatan 2020. Jadi seperti itulah jawaban dari mereka yang saya tanyakan pada mereka. Wawancara ini singkat sebenarnya, dan juga pembahasan ini tidak terlalu panjang. Namun ketika kita berbicara tentang toleransi kembali, sudah seharusnya penanaman toleransi ataupun sikap toleransi harus benar-benar kita perdalam dan benar-benar kita realisasikan dalam kehidupan. Anggapannya contoh sederhana yang harus kita lihat adalah bagaimana keberadaan umat beragama yang ada di Pulau Bali, teman-teman. Di sana
semua umat beragama tidak pernah hampir tidak ada konflik antar umat beragama, karena mereka menjunjung kebersamaan yang ada di sana, dan juga mereka menjunjung keharmonisan serta menjunjung perbedaan keyakinan yang ada di sana. Itu luar biasa teman-teman. Ketika ketika non muslim ataupun agama Islam itu memiliki acara, anggapannya seperti Maulid Nabi ataupun acara-acara besar seperti hari raya Idul Adha, Idul Fitri, itu para anggapannya, kalau kita bicara tentang aparat dalam agama itu, kalau di Hindu itu ada pecalang teman-teman. Itu menjaga kegiatan yang dilakukan oleh non muslim itu dijaga, benar-benar dijaga oleh para pecalang-pecalang yang ada di sana. Dan ketika kaum ataupun agama Hindu itu melakukan kegiatan ibadah, itu para pagar nusa ansor itu saling menjaga. Jadi anggapannya kerjasama, kesadaran umat beragama yang ada di sana itu luar biasa. Nah, sebagai mahasiswa sosial ataupun meskipun background kita bukan mahasiswa yang sosial sebagai soshum atau semacamnya, kita memang memiliki prodi pendidikan, fakultas pendidikan. Namun seharusnya kita juga sadar bahwasanya kita mempelajari sikap-sikap sosial. Nah, di sini mari kita bersikap sosial terhadap perbedaan umat beragama, dan mari kita benar-benar membuka hati sekaligus membuka pikiran agar kita bisa menerima perbedaan yang ada, apalagi perbedaan keyakinan. Mari kita bersikap sosial, toleransi, dan juga menjunjung tinggi kemajemukan yang ada di Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yang akan saya sampaikan, ketika analisis ini benar-benar ada salah, saya siap menerima kritikan ataupun saran serta masukan. Terima kasih.